gitu. Muncul kata UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Itu kayak wah banget gitu. Waktu itu kayak wah banget. Oh iya, di Jogja itu nggak cuma UGM ya gitu, ada UNY gitu. Di sini mungkin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dengan Rizky Apresiasi YouTube channel. Nah, alhamdulillah pada video kali ini aku berkesempatan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu temanku yang Masya Allah luar biasa sekali, lagi sibuk-sibuknya persiapan skripsian. Temanku ini salah satu mahasiswa dari program studi sastra Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu guys, terkait program studi sastra Indonesia itu seperti apa, bagaimana prospek kerjanya, dan kita juga akan mendengar kisah suka dukanya nanti narasumber ya. Jadi sebelum video ini dimulai gitu guys, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, berdoa dicukupkan dan mari kita mulai ke ngobrol-ngobrolnya. Oke, pertanyaan yang pertama seperti biasa kita akan tanya dulu ke narasumber. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukan apa nih kali ini? Nggak banyak sih, cuma ada beberapa praktek yang harus dilakukan, terus ada beberapa tugas kayak nulis cerpen gitu, nulis untuk pentas drama gitu aja. Oh, berarti lagi sibuknya cerpen sama pentas drama, itu ya kesibukannya hari ini. Dan mungkin selanjutnya bisa nih perkenalan terkait mungkin nama gitu ya, asal-asalnya dari mana, prodinya tadi prodi Sasindo sih, tapi nanti bisa perkenalan lagi, dan monggo lah kalau mau perkenalan apapun itu silahkan, monggo. Oke, aku biasa dipanggil Ahmad gitu, nama asliku Ahmad Muhaimin Nurudin. Aku berasal dari Bengkulu, lahir di Bengkulu, di Curug, 31 Oktober tahun 2000. Sekarang aku sedang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Sastra Indonesia. Itu sudah. Angkatannya? Angkatan tahun 2019 ya teman-teman. Angkatan 2019 gitu ya. Jadi kita panggilnya Mas Ahmad gitu ya, dari Bengkulu. Dari mana sih? Dari Bengkulu. Bengkulu, dari Bengkulu gitu ya. Jadi itu teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa Mas Ahmad dulu pilih UNY? Kenapa nggak pilih yang lain gitu? Atau ada cerita lain gitu ya? Monggo silakan. Oke, yang pertama itu ada kesan niat untuk kuliah di Jogja ya teman. Jadi dari kecil, dari awal itu kita masuk ke SMA, itu sudah ada keinginan untuk menginjakan kaki di Jogja. Karena dari dulu itu didoktrin bahwa Jogja itu adalah kota pendidikan yang biasanya di sana tempat orang-orang terdidik datang gitu. Nah, untuk perjalanannya sendiri sebenarnya awalnya itu pengen di UGM, mau ngambil teknik mesin waktu itu. Teknik mesin atau teknik fisika. Karena itu yakin itu kan nilai fisika, nilai IPA, nilai matematika itu memadai gitu teman-teman. Tapi qadarullah itu, karena Allah itu selalu sayang dengan hambanya, jadi Dia selalu mengarahkan gitu untuk hambanya itu melangkah yang lebih baik gitu. Bukan di sana berarti tempat saya untuk berkuliah gitu. Nah, awal mulanya ketika saya itu pengen kuliah di UGM, itu waktu itu jalur SNMPTN ya teman-teman. Jalur yang sangat katanya bergengsi, tapi menurut saya sih biasa-biasa aja. Masya Allah. Biasa aja. Karena apa? Karena ya kita itu bersaing gitu di sana. Bukan cuma itu hoki-hokian aja gitu, enggak. Sebenarnya kita bersaing di sana. Bukan hoki loh teman-teman. Jadi bagi kalian yang merasa masih hoki di sana, tapi di sana itu ada perjuangan teman-teman. Kalau kalian melihat
tes SN gini. SN itu kan tes jalur rapot gitu dan jalur prestasi ya tentunya. Kalau kalian nggak punya prestasi terus kalian ke jalur itu ya salah, sama aja kalian itu nyari jalur untuk membuat diri kalian itu rendah diri gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau coba itu gitu, siapa tahu kalian berhasil di sana, karena tidak menutup kemungkinan walaupun nilainya kecil, walaupun nilainya itu nggak karuan, itu masih bisa lulus di SNMPTN. Saya dulu itu ketika mau masuk SNMPTN saya udah nanemin di dalam hati, nilaiku bagus gitu, rata-rataku itu 80. Keren dong. Wah, itu udah jadi jaminan gitu buat bisa lulus. Terus sertifikatku banyak gitu. Itu udah kayak, wah kamu sombong banget ya. Tapi enggak ya teman-teman, enggak sombong, tapi itu perjalanan gitu. Ketika mengumpulkan sertifikat itu pun enggak hal yang sederhana gitu, enggak gampang gitu. Aku mau gimana, aku mau lomba apa, ikut session apa gitu. Sedangkan aku sendiri di bidang olahraga itu sangat kurang ya teman-teman. Tapi di bidang pengetahuan alhamdulillah ya, Allah masih menitipkan sedikit ilmunya gitu kepada saya gitu, sehingga saya masih bisa ikut di ajang-ajang olimpiade dan lain sebagainya. Keren ya. Nah, ketika itu ini awal kisahnya ya, kenapa bisa ke UNY dan ngambil sastra Indonesia. Awalnya itu dari melihat nilai. Nah, ketika saya itu melihat nilai di PDSS teman-teman gitu. Di PDSS itu ternyata gitu nilai saya itu salah semua gitu. Wah, waduh. Itu kan sakit hati ya. Sakit hati. Kita udah ngumpulin selama bertahun-tahun ya, selama 3 tahun di SMA gitu. Dengan nilai yang lumayan 80 gitu, 81, 82, 84 sampai 90 gitu misalnya. Itu udah bener-bener gitu dikumpulin saat itu, ternyata gitu di PDSS itu nilainya jadi 78, 79, 78, 79. Wah, sakit dong. Terus waktu itu adalah temen gitu yang iseng-iseng, kamu kan sering ikut lomba sastra, kenapa kamu nggak ikut ini, nggak milih sastra Indonesia gitu. Ya akhirnya ya juga gitu. Tapi masih dipikir itu teman-teman gitu, untuk memilih jurusan itu nggak mudah. Terus akhirnya malamnya itu saya sholat tahajud, dan itu mungkin jarang sekali saya niat banget dari tidur itu, niat ya Allah bangunkan saya ketika tahajud sehingga saya bisa berdoa kepadamu, meminta petunjukmu gitu. Jadi ketika itu sholat seketika itu pikiran dibersihkan gitu, dari keinginan mau ke sini, keinginan mau ke sana gitu, dibersihkan benar-benar bersih. Udah itu saya berdoa, ya Allah berilah aku petunjuk, jika ini memang jalanku untuk kuliah, maka berilah aku jalan. Seketika itu waktu itu HP saya itu rusak ya teman-teman, jadi layarnya pecah gitu, LCD-nya udah kena gitu. Dan itu saya ke sekolah, di sekolah itu minjem HP guru saya gitu. Masya Allah. Ya Allah gitu. Saya itu punya guru yang kayak teman sendiri gitu di laboratorium gitu. Nah, ketika itu saya pinjem, Pak gitu, saya belum mengisi ini. Ya udah ini isi gitu. Ketika saya mengisi itu gitu teman-teman, itu hati saya itu tenang. Masya Allah. Kenapa? Yang tenangnya itu karena ketika saya lihat gitu di HP itu, ketika itu saya teringat dengan satu kata, itu sastra Indonesia. Wih, kok bisa tiba-tiba ada muncul kata sastra Indonesia itu? Kenapa kira-kira? Itu mungkin karena ya Allah itu memberikan petunjuk gitu ya. Insya Allah. Nah kemudian ya, yang kedua itu saya, sastra Indonesia nih gitu. Oh iya, aku kan banyak ini sertifikat gitu. Ada sekitar 6 kalau nggak salah sertifikat sastra Indonesia itu kan. Yang itu paling lombanya lewat ini ya, internet ya teman-teman. Kayak misalkan ada kakak kelas itu lagi ngadain puisi gitu, lomba puisi temanya matematika gitu. Kebetulan suka matematika jadi ikut gitu. Emang bisa tuh? Bisa teman-teman. Itu akhirnya saya coba gitu cari sastra Indonesia, awalnya itu di UGM. Di UGM itu nggak tahu kenapa gitu, nggak tahu rimbanya, nggak tahu alasannya kenapa saya itu tidak bisa nemuin jurusan sastra Indonesia di situ. Heran gitu kan.
kayaknya bukan di sini tempatmu gitu. Itu udah wah di UGM nggak ada. Terus mikir lagi gitu, tiba-tiba gitu muncul kata UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Wah itu kayak wah banget gitu. Waktu itu kayak wah banget. Oh iya di Jogja itu nggak cuma UGM ya gitu, ada UNY gitu. Di sini mungkin bisa jadi lebih baik daripada di UGM gitu. Dan akhirnya saya cari di sana, nemu deh itu jurusan sastra Indonesia. Tetap di pilihan pertama sastra Indonesia, pilihan kedua itu matematika. Tapi yang matematikanya nggak lolos ya teman-teman, dan diterima di jurusan sastra Indonesia gitu. Itu ya teman-teman singkat ceritanya ya kenapa pilih UNY. Oh jadi ternyata tuh Mas Ahmad itu dulunya pengen ke UGM gitu ya, tapi tetap awalnya tetap pilih sastra ya. Ya dari awal ini setelah nurunin ego akhirnya milih sastra. Oke itu ya. Ya. Jadi itu ya kenapa Mas Ahmad dulu pilih sastra Indonesia. Mungkin selanjutnya kira-kira apa sih yang yang dipelajari di sastra Indonesia itu apa aja sih Mat? Kalau di sastra sastra Indonesianya UNJ itu apa sih yang dipelajari? Oh, banyak teman-teman. Kalian bakalan banyak belajar dari dosen-dosen sastra, dosen-dosen UNY gitu. Mungkin nggak cuma di sastra doang, tapi di dosen mata kuliah lain di UNY itu pasti ngajarin hal yang sama. Tapi yang beda dari sastra itu apa? Yang pertama, ketika kamu masuk ke jurusan sastra, yang dikenalkan pertama kali itu adalah membaca. Kenapa nih? Kok membaca gitu ya? Kok membaca ya? Karena hubungan sastra itu ya dengan bacaan gitu. Kayak buku yang saya bawa ini teman-teman, ini salah satu bacaan ya terbaru gitu ya. Karyanya Sujen Marching yang judulnya Dari Dalam Kubur. Itu novelnya yang diterbitin Martin Kiri. Jadi ini salah satu bacaan yang menurut saya menarik gitu. Dari judulnya itu. Keren mesti ya. Walaupun belum selesai bacanya gitu. Ya selesai. Gimana ya kalau kok belum selesai Kak gitu. Kenapa kok belum selesai sih gitu. Proses lah ya. Karena menurut saya membaca itu kayak kamu mencintai dia. Waduh, apa yang ditolak? lanjut. Kayak kamu mencintai dia. Jadi perhatikan baik-baik, cermati dan ingat ketika kamu itu mencintai seseorang kan kamu kayak gitu gitu. Kamu ingat wajahnya gitu. Perilakunya kayak gini. Tingkahnya kayak gini. Kebaikannya kayak gini. Sehingga aku tertarik sama dia gitu. Kayak gitu ya. Gitu juga ketika saya saya membaca. Saya coba karena pesan dosen saya itu kayak gini, kamu baca ya nggak cuma baca tok, tapi kamu bisa ngeresum itu dan kamu bisa mengingat bacaan yang kamu baca gitu. Itu luar biasa sih teman-teman. Itu yang pertama, membaca. Kemudian setelah membaca setelah membaca ya menulis apa aja waktu itu. Yang pertama itu kelas menulis pertama itu apa aja ya terserah, kamu mau buat karangan apapun itu pasti diterima gitu. Tapi yang dulu itu nulis 500 kata teman-teman. Wah itu dijadiin namanya cerpen mini katanya. Cerpen mini teman-teman. Jadi yang mini dulu ya. yang kecil-kecil dulu gitu. Itu dia pelajari ya gitu. Apakah cuma itu gitu membaca menulis gitu? Adakah yang lain? Ada yang menarik teman-teman. Apa itu yang menarik? Yang pertama itu ilmu-ilmu yang ada di bahasa dan sastra Indonesia. Namanya ada bahasa dan sastra Indonesia itu. Berarti ada 2 cabang ilmu yang harus diketahui mahasiswanya. Yang pertama itu pengantar bahasa, yang kedua itu ada pengantar sastra. Gitu. Terus setelah itu ada apa lagi gitu selain itu? Yang tentunya ini ada psikologi juga. Pengantar psikologi. Untuk apa gitu pelajaran pengantar psikologi ya. Untuk apa gitu? Apa ya? Pasti bertanya gitu. Kenapa kok nggak di fakultas psikologi gitu? Kenapa? Nggak di mata kuliah psikologi gitu, yang ada pengantar psikologi, tapi di hampir setiap mata kuliah itu ada gitu. Ternyata usut demi usut gitu. Psikologi itu berhubungan dengan psikologi linguistik. Ada psikologi linguistik sama psikologi sastra gitu teman-teman.
baru tahu saya gitu. Gunanya belajar sosiologi di sini ternyata untuk mengenalkan kita terhadap ini psikologi yang ada di buku ini. Di dalam setiap buku itu pasti ada hal-hal yang menarik untuk dikaji gitu. Dikaji atau diteliti gitu. Nah bener itu Ya itu ya. sih teman-teman kalau di tahap awal. Oke. Ya ngomong sastra Indonesianya UNJ itu apa sih Mas Ahmad, akreditasinya kalau boleh tahu? Kalau sejauh ini A ya teman-teman. Alhamdulillah. Aduh, udah alhamdulillah banget wih. Alhamdulillah ya. Kamu di sini bersih. Kayaknya kamu itu jadi luar biasa ya. Wih. Wih, kamu itu merasa luar biasa ketika kamu masuk kuliah. Itu sih yang saya rasakan. Tapi nggak tahu ya yang lain itu, teman-teman yang lain itu gimana. Karena setiap manusia, setiap orang itu pasti memiliki pikiran dan tujuannya sendiri. Bener-bener setuju. Nah, jadi oh ya tadi akreditasinya A ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya apa ya? Oh ini kira-kira apa sih yang menjadi kendala terbesarnya Mas Ahmad dalam apa ya, mungkin pas kuliah mungkin atau pas belajar atau pas ngerjain tugas, kira-kira apa sih kendala terbesarnya? Kendala terbesar ya. Yang pertama itu buku ya teman-teman. Kok buku sih gitu ya, jadi kenapa nih kok buku ya? Buku kenapa nih? Karena kayak gini teman-teman, ketika saya ngerasain ketika saya di sini itu saya akan banyak banget nemuin buku gitu. Ketika saya di Jogja. Tapi ketika di daerah lain gitu, ketika di kampung halaman saya gitu, buku itu minim. Seperti permata teman-teman. Permata. Kalau nyari permata itu permata satu itu sangat berharga loh gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Di sana itu jarang sekali gitu. Wah, kayak mutiara ya. Mutiara. Kayak gitu teman-teman. Jadi kendala yang pertama itu buku teman-teman. Dan yang kedua itu ya harus semangat. Kadang itu mikirnya kayak gini, kamu itu di sastra Indonesia nggak akan dapat apa-apa. Yang ada ketika kamu kuliah gitu. Ketika kamu kuliah, ketika kamu berorganisasi, ketika kamu berteman sama orang lain, itu kamu bakalan dapat sesuatu yang lebih dari itu gitu. Dari sekadar sertifikat ketika kamu kuliah. Oke, itu ya. Terus Mas Ahmad, apakah untuk apa ya menjadi salah satu calon mahasiswa sastra Indonesia itu apa harus bisa nulis cerpen kah atau nulis apalagi yang beridentik dengan sastra, cerpen, puisi, terus novel, ya nggak sih? Oh, enggak ya teman-teman. Jadi gimana nih? Jadi kami itu dulu di sastra itu kayak ngerasa salah jurusan semua. Waduh. Gitu ya. Kenapa Tapi ini? bagian temanku yang nggak bilang kayak gitu, cuma ngerasa aja gitu. Ngerasa aja. Karena ada yang dia itu sukanya nari teman-teman. Suka nari gitu. Terus pengennya itu ke pendidikan seni tari gitu. Tapi masuknya sastra. Dia ada yang lulusan teknik gitu, terus masuk sastra. Lulusan ada juga teknik pas SMK-nya. Iya, SMK. Oh, SMK-nya mungkin ya. Terus ada yang akuntansi, lulusan akuntansi SMK itu, di SMK gitu. Itu masuk sastra. Kok masuk sastra ya? Karena gini, prinsipnya itu menulis itu ataupun menulis cerpen, menulis apapun itu gitu. Itu enggak di sastra pun kamu bakalan dapat. Kenapa? Karena kayak gini. Prinsipnya itu orang menulis itu karena dia menulis. Teknik menulis pun itu ya menulis. Kalau kamu cuma belajar teknik menulis itu kayak nulis fiksi harus indah ini segala macam gitu. Itu cuma omongan itu. Kamu nggak akan dapat filenya ketika kamu menulis gitu. Ya kamu nulis dewe. Nulis sendiri dan itu karyamu dan itu hasilmu, entah itu diterima orang ataupun enggak. Itu urusan belakang teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada karya yang lebih buruk daripada karya. Jadi karya apa nih? itu kok karya nggak lebih buruk dari karya? Karya itu pasti bagus gitu. Jadi nggak ada karya yang buruk gitu. Kok bisa gitu karya itu bagus dan nggak ada yang buruk? Karena gini, ketika kamu dapat satu pembaca dan pembaca itu suka karyamu, maka karyamu bagus di depan pembaca itu. Tapi kalau misalkan karyamu ketemu orang yang nggak suka dengan karyamu, ya dia bilangnya nggak bagus gitu.
Makanya Pak, ketika karya itu ya ditemukan dengan pembaca yang pas. Jangan kamu nunggu karyamu bagus terus kamu nggak nemuin pembacamu, itu salahnya. Harus sesuai dengan genre ya. Iya benar, itu pasti. Oke. Jadi nggak harus apa ya, mungkin berproses juga lah ya, terkait bisa nulis cerpen, novel, puisi dan seterusnya ya. Gitu. Oke, terus Mas Ahmad, kira-kira kan kuliah di UNJ gitu ya. Terus apa sih yang Mas Ahmad rasakan selama hampir berapa semester sekarang Mas Ahmad? 5 ya. Nah, kira-kira dari semester 1 sampai 5 gitu ya, kira-kira apa sih yang Mas Ahmad rasakan gitu ya, bisa kuliah di Jogja ya, terus bisa menjadi mahasiswa sastra Indonesia, apa sih yang Mas Ahmad rasakan? Yang pertama yang dirasain itu tuh yo Bahagia. Masya Allah. Iya udah tahu gitu. Mas Rifki ini serba kayaknya bisa ngontrol orang gitu. Jadi dia tahu gitu saya. Yang pertama kali itu bahagia. Itu pasti. Tapi apakah nggak ada sedihnya, itu pasti ada lah ya. Tuh. Oke, yang paling nyenengin apa Mas Ahmad ketika bisa kuliah di Jogja? Yang paling nyenengin itu karena kamu akan terlihat unik. Oh, jadi unik. Kamu akan terlihat unik. Kenapa? Karena kamu itu dari luar gitu, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Terus ketika di Jogja gitu, saya itu kaget ya, teman-teman saya itu tinggi-tinggi gitu. Saya apanya? Posturnya? Postur tubuhnya gitu. Oh, saya cebol kecil ya. Kurus ya. Wah. Mereka tinggi-tinggi ternyata gitu. Setelah ditelusuri usut demi usut gitu. Ternyata dari teman-teman saya yang dulu itu yang tinggi itu masih ada yang lebih tinggi gitu. Itu kayak wah unik gitu. Kayak itu ya, kayak di atas langit masih ada langit. Benar. Pasti. Ya, itu ya. Oh iya, kalau dari tadi mana Belitung ya? Kok Belitung? Dari Bengkulu. Bengkulu. Nah, kalau dari Bengkulu ke Jogja Mas Ahmad yang apa sih kalau boleh tahu? Naik travel. Oh, travel. Biasanya naik travel berapa ataupun hari? Bis. Berapa hari? Itu 2 hari 2 malam. 2 malam. Kalau paling cepat ya 2 hari. 2 hari 1 malam gitu teman. Itu kalau nggak macet. Kalau nggak macet. Oke. Oh iya, terus ngomong-ngomong tentang sastra Indonesia gitu ya, biasanya kan mahasiswi sastrain ya tadi ya mungkin identik dengan menulis gitu ya, terus mungkin drama juga dan seterusnya gitu ya. Terus kalau dari Mas Ahmad sendiri gitu ya, pas lagi nulis cerpen, nulis puisi, nulis novel gitu ya, kira-kira inspirasinya dapat dari mana sih Mas Ahmad kalau boleh tahu? Inspirasi yang pertama yang coba saya lakukan ketika saya ingin menulis itu adalah menulis. Entah itu inspirasi dari mana yo, yang penting nulis dulu. Masya Allah. Kayak misalkan pertama itu yang ditulis gitu kan, misalkan tentang senja gitu kan. Tentang senja gitu. Anak senja teman-teman. Anak senja ya, anak inji. Sore hari lah, sore hari. Itu kayak gini, pertama kali saya menulis itu saya coba menyambung-nyambungkan itu kata-kata itu dengan bahasa yang beda. Kayak gini, lampion-lampion mulai bermekaran gitu. Hidup tampak terang di ujung jalan itu. Ketika itu matahari mulai turun ke bawah, menanti sinarnya redup. Aku menunggunya. Aku menunggunya. Gitu. Seorang sahabat yang selama ini selalu ada untuk namanya. Kita perkenalkan dia gitu. Emang boleh? Semuanya boleh ya? Oh boleh, tapi itu ini ya fiktif ya. Oh gitu. Misalkan namanya Alif atau namanya Mim atau namanya Starto, Anto gitu. Tapi itu memang unsurnya kesengajaan ya teman-teman. Jadi unsur sengaja tapi tidak disengaja. Karena apa? Karena mungkin gitu ketika kita memberi nama satu toko, itu bisa jadi ada orang yang namanya sama dengan toko itu.
Antara sengaja dan nggak sengaja teman-teman. Tapi iya nggak sih kalau misalnya kita buat suatu karya gitu ya, baik itu tulisan, lagu dan seterusnya gitu ya, itu akan lebih gampang dibuat kalau mesti bab cinta. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Pasti iya, pasti iya. Ya dari tadi kayaknya saya bicara tentang cinta ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu lah, you know lah ya. Anak zaman sekarang itu yang nggak tahu cinta itu ya kita ini. Kok kita ini yang nggak ini yang nggak punya doi. Jomblo ya. Tapi apa gitu? Jomblo bisa sebenarnya gitu. Itu nggak jomblo itu nggak jomblo, cuma belum ketemu pasangannya aja ya, belum menemukan cinta yang pas di tempatnya ya. Kalau kata dosen saya itu ketika menulis, kenapa kok yang paling mudah itu ya cinta, karena di setiap tulisan itu pasti ada cinta. Waduh, kenapa gitu? Ada seorang penulis inspiratif itu yang namanya itu Eyang Pramudia Lantatur. Di karya beliau itu pasti ada membahasakan cinta. Kok bisa? Walaupun sedikit ya teman. Enggak sedikit sih, banyak. banyak. Tapi lebih terkenalnya ke sejarah. Tapi ketika saya itu membaca satu karya dengan karya yang lain secara random dengan penulis-penulis yang berbeda, pasti di sana ada terbesit satu kisah cinta gitu. Itu ya. Ada satu lagi dosenku itu yang bilang kayak gini. Bilang apa nih? Kita itu tidak bisa terlepas dari cinta. Kenapa? Karena ya? Kayak terkekang cinta ya. Karena ya gimana ya? Kita hidup itu dengan cinta, bukan dengan kamu hidup. Kamu itu nggak akan marah kalau nggak ada cinta. Kamu itu nggak akan sedih kalau nggak ada cinta. Kamu itu nggak akan terpaksa kalau nggak ada cinta. Kamu itu nggak akan merasa terhina kalau nggak ada cinta. Contohnya kayak gini. Ini Bang Rizky ini kenapa nih? Kok jadi saya? Bang Rizky ini ketika dia itu berjalan gitu tanpa cinta gitu, nggak ada arah. Dia itu bingung kemana aku gitu. Kayak kamu itu nggak ada yang nyiptain gitu. Kamu itu hidup sendiri gitu. Kamu itu kesepian gitu. Kenapa nih kok kesepian? Tapi karena kesepian itu, rasa kesepian itu timbul karena apa? Karena kamu itu menginginkan adanya cinta. Gitu. Jadi cinta itu satu komponen yang penting di dalam hidup. Itu menurut saya. Oke, itu ya. Oke. Selanjutnya, Mas Ahmad tuh punya akun Instagram gak sih? Ada. Apa namanya? Muhaimin. Pakai spasi. Di garis spasi. Enggak, sekarang beda. Ternyata sekarang itu udah ganti ya teman-teman. Muhaimin dot ruang rindu. Ruang. Nah, jadi nanti misalnya dari teman-teman masih tertarik dengan sastra Indonesia UNY gitu ya, nanti bisa DM Mas Ahmad Muhaimin, bisa cerita, bisa sharing terkait gimana sih jadi mahasiswa sastra itu kayak gimana gitu ya, atau bisa bertukar pikiran dan seterusnya. Nanti bisa DM ke Mas Ahmadnya. Dan seperti biasa aku juga menekankan bahwasanya aku di sini ngobrolnya sama Mas Ahmad juga random gitu ya, ngobrol santai gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada 1-2 pertanyaan yang belum tersampaikan atau mungkin belum terjawab gitu ya, nanti bisa DM ke Mas Ahmadnya, atau mungkin bisa komentar di kolom komentar YouTube gitu ya. Nanti terus insya Allah terkait alamat Instagramnya Mas Ahmad nanti aku cantumin di deskripsi. Mungkin seperti itu. Dan ini mungkin apa sih yang pengen Mas Ahmad sampaikan gitu ya ke halayak umum atau yang masih awam terkait sastra Indonesia itu apa sih? Monggo silakan. Ketika kita itu berjalan, teman-teman, ketika kita itu menempuh segala sesuatu, maka ingatkan dengan ikhlas dan selalu hadirkan sosok yang berarti di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ketika itu kita akan bisa melampaui batas. Untuk kata sastra Indonesia, yang saya mau bilang, saya tekankan ke teman-teman, tidak semua orang itu menilai sastra Indonesia itu dengan hal yang sama gitu. Mereka memiliki penilaian yang berbeda, mereka memiliki kritik yang berbeda, mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan saya gitu.
mungkin penulis yang satu dengan penulis yang lain pun berbeda gitu pandangannya. Karena untuk itu jangan cuma belajar dari saya gitu, jangan cuma ketika melihat channel ini teman-teman langsung kok kayak gitu, apa ya benar gitu. Padahal belum tentu ya, belum tentu kayak gitu, belum tentu apa yang kalian lihat itu adalah satu kebenaran. Jadi carilah kebenaran dengan seteliti mungkin dan sebaik mungkin itu aja. Oke. Terus pertanyaan terakhir adalah closing statement. Monggo silakan Mas Ahmad. Oke. Ketika berbicara mengenai menulis, saya selalu ingin menulis. Ketika berbicara tentang cinta, saya ingin selalu mencintai. Namun ada kalanya saya tidak ingin mengumbar cinta karena saya tahu ketika saya tuliskan cinta di dalam buku, ketika saya tuliskan cinta di atas pena, di atas buku itu dengan pena, maka cinta itu akan bermekaran bagaikan bunga. Gitu ya teman-teman gitu. Kalau misalkan pengen baca-baca karyaku itu ada di berkarya.puisi, Instagram juga, terus ada di WordPressku gitu. Nanti mungkin aku bakalan kirim link WordPressnya ke Mas Rizky ya. Oke, siap. Nah, jadi itu ya teman-teman, kali ini kita sudah belajar banyak terkait sastra Indonesia lewat Mas Ahmad gitu ya. Jadi kurang lebihnya kalau misalnya ada tutur kata yang keliru, terus terus ini tadi ada backsound live gitu ya. Jadi teman-teman UKM yang lagi latihan karawitan gamelan gitu ya. Jadi mohon maaf ya, semoga tidak mengganggu. Dan buat teman-teman terima kasih juga yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir, sudah mendengarkan. Harapannya teman-teman bisa menarik hikmahnya gitu nggih. Terus kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang keliru. Dari kami cukup sekian, sampai jumpa di next video dan next narasumber gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.